selanjutnya. Ya. Ini terambil dari Yohanes 13 ayat 13. Adalah salah satu ayat pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang bertanya di mana ayat Yesus berkata dia Tuhan? Bahkan banyak juga orang Kristen sendiri meragukan Yesus itu Tuhan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, Yohanes 13 ayat 13 adalah salah satu ayat, bahkan dengan ayatnya yang ke-14 ya. Betul, itu bagian firman Allah yang secara terang-terangan Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya. Nah, ini kelihatan dari ayat tersebut, saya baca buat Bapak Ibu sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku, ini lebih tegas, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Memang masih banyak yang bertanya-tanya. Bahkan yang sudah tahu ayat ini, mereka berusaha menyerang dan membantah lagi ayat ini sambil berkata bahwa ini bukan bermaksud Yesus adalah Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Saudara jangan salah, ada orang Kristen atau orang non-Kristen yang sebenarnya, minta maaf, isi dalamnya itu menurut saya dipakai oleh setan. Mereka akan berusaha mencari-cari kesalahan dari setiap data-data yang sudah secara eksplisit, secara jelas, secara terang-terangan. Misalnya Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 ini yang secara terang-terang Yesus berkata dirinya adalah Tuhan. Tapi ternyata saudara, memang kalau ada orang-orang yang sudah niatnya menyerang, dia akan cari tahu. Misalnya dari kelompok tertentu yang menyerang kita dengan menggunakan ayat ini kembali. Dia bilang kata Tuhan di sana kan pakai kata Yunani kurios. Nah, saudara, ternyata kalau orang studi kata Yunani, belajar kata Yunani, khusus kata kurios itu artinya ada dua. Yang pertama ialah kurios bicara tentang seorang tuan di dunia. Maksudnya seorang yang kaya kah, bos-bos kah, tuan-tuan, yang punya budak-budak, punya hamba-hamba, punya kekuasaan, punya kekayaan, dan punya anak buah. Nah, anak buahnya memanggil dia dengan kata kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata ini kadang-kadang dia memunculkan kata Tuhan. Nah, menurut mereka, Yohanes 13 ayat 13 dan 14 ini memang Yesus ngomong begitu. Tapi itu bukan berarti Yesus sedang mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak. Dia sedang mengatakan bahwa dia adalah bos yang punya 12 anak buah. Karena ini dalam acara pembasuhan kaki. Saudara ingat itu. Jadi dia sedang bicara dan memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin kepada 12 anak buahnya. Jadi orang-orang itu juga belajar ayat-ayat ini. Lalu mereka bilang arti sesungguhnya bukan Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Tidak. Nah, saudara, sedangkan saya mempercayai bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 ini pengertiannya bukan itu. Pengertiannya pengertian kedua, yaitu kata kurios, kata Lord, kata Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dalam arti Tuhan yang setinggi-tingginya. Dia Allah, dia kekal, dia pencipta langit dan bumi, dia layak disembah. Itu. Lalu saudara mungkin bertanya, alasan Pak Pendeta apa? Oh gampang. Ini sudah pernah saya jelaskan, sudah pernah saya khotbahkan. Tapi karena pagi ini bertanya, saya jelaskan lagi. Dan siapapun yang nanti ikuti video ini, mau orang Kristen, orang bukan Kristen, Anda dengarkan baik-baik penjelasan saya. Betul, kata Yunani yang dipakai adalah kata kurios dan artinya bisa dua. Ya, saya sudah jelaskan arti pertama dan arti kedua. Dan saya mempercayai yang dimaksudkan di sini adalah dalam artian yang kedua, bahwa Tuhan di sini artinya dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa dasarnya? Ingat, kata yang dipakai di sini, kata kurios, kata ini juga yang dipakai oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11, tadi dalam khotbah saya sudah sempat singgung, tapi saya akan baca ayat itu supaya kita jelas. Katanya sama persis. Ya. Filipi 2 ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios atau Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya kenapa mati-matian berkata bahwa Yohanes 13 ayat 13 dan 14 itu Tuhan di sana dalam artian Tuhan sesungguhnya, dalam arti setinggi-tingginya, karena ayat ini bilang Yesus itu adalah Tuhan, segala lidah akan mengaku. Nah, kalau saudara mau paham ini ayat, harusnya memang baca dari ayat 10. Ayat 10-nya bilang begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios, adalah Tuhan. Yang mengaku dan yang berlutut ini siapa? Saudara lihat ini ayat 10 bilang apa? Yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau memang dia hanya Tuhan yang punya 12 anak buah, kenapa satu langit harus berlutut dan mengaku? Kalau memang dia hanya Tuhan, seperti tuduhan orang-orang yang membenci dia, tuduhan orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Kenapa satu langit? Saudara bayangkan ini ayat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Makanya nanti waktu Yesus kembali, saya ingatkan Bapak Ibu jemaat, itu orang-orang yang datang itu bukan cuma gereja, segala bangsa. Dari mana kita tahu? Mari kita bicara selalu data. Kita bicara selalu ada dasar, ya. Dalam Matius pasal 25, mulai ayatnya yang ke-31, dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dari satu pusat kontrol pemerintahan dunia akhirat, disitulah Yesus berada. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Garis bawahi, bukan semua gereja. Tidak ada dikatakan dalam ayat ini. Waktu Yesus datang, Katolik kumpul, Gemit kumpul, GPDI, GSCA, GBI, GPPS, GP apalagi. Bukan itu saja. Ini ayat bilang, lalu semua bangsa, haleluya, akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan seterusnya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang masih bantah, ya silakan bantah, dan Anda akan dipisahkan di grup kambing-kambing. Ya toh? Atau Anda akan berlutut, tapi berlutut terpaksa, berlutut sambil berkata, ternyata dia memang Tuhan. Iya, kan saya sudah berteriak setiap Sabtu pagi sampai gargantang mau putus. Kenapa kau tidak percaya? Jadi ya, yang tidak percaya pasti rugi, dan ruginya kekal. Yang percaya untung, dan untungnya kekal. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.